Selamat malam pemirsa, senang sekali kita kembali bersama dalam program Kamu Bisa karya Mulia Bisnis Luar Biasa yang merupakan kerjasama dari Hope Channel Indonesia dan ASI Indonesia. ASI Indonesia merupakan organisasi awam, kaum awam dari Gereja Masyarakat Mari Ketujuh, dan program ini diselenggarakan sebagai sebuah program pemberdayaan masyarakat yang diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi banyak masyarakat Indonesia, khususnya di bidang pertanian. Dan malam hari ini kita akan berbicara tentang budidaya nanas. Ya, kita telah ada 4 narasumber, satu narasumber praktisi kita yaitu Bapak Ridwan Pasaribu, dan malam ini kita ditemani oleh Profesor Dr. Insinyur Daniel Saputra dari Universitas Sriwijaya di Palembang. Selamat malam Profesor Daniel, apa kabar? Apakah Profesor Daniel sudah terhubung dengan kita? Selamat malam, Prof. Selamat malam. Selamat malam, Prof. Terima kasih telah terhubung dengan kita. Demikian juga kita bersama juga dengan seorang ibu yang cantik. Beliau adalah akademisi dari Universitas Patimura di Maluku. Selamat malam, Dr. Insinyur Yohana Taribuka, Magister Pertanian. Selamat malam, Ibu. Apa kabar? Selamat malam, Puji Tuhan baik. Terima kasih telah bersama dengan kita malam hari ini. Ibu Yohana ini merupakan akademisi yang khusus dengan spesialisasi di bidang proteksi pertanian. Dan kita juga ditemani oleh akademisi yang lain juga dari Universitas Patimura, yaitu Dr. Insinyur Jakarias Hukom, Magister Pertanian. Selamat malam, Dr. Hukom. Ya, selamat malam, Pak Rekson. Ya, terima kasih telah kembali bersama dengan kita malam hari ini, Dr. Hukom. Dan saudara, malam hari ini yang menjadi praktisi kita yang adalah Bapak Ridwan Pasaribu, SE MBA. Beliau ini adalah seorang lulusan S2 pasca sarjana di bidang bisnis administrasi, tetapi memilih untuk menjadi seorang petani di Lampung. Ya, yaitu salah satunya adalah melakukan pertanian di bidang budidaya nanas. Selamat malam, Bapak Ridwan Pasaribu. Apa kabar di Lampung sekarang? Malam, Pak Reson. Bagaimana sekarang nanasnya? Sedang apa sekarang? Apakah akan panen atau sedang di mana posisinya, Pak? Lagi ada panen ini. Lagi ada panen ya. Harga bagaimana sekarang, Pak Ridwan? Lagi bagus? Puji Tuhan ada bagus ya. Terima kasih Pak Ridwan. Baiklah pemirsa, kita akan mulai diskusi kita malam hari ini, tetapi kita akan lihat dulu apa yang dikerjakan oleh Bapak Ridwan melalui sebuah cuplikan singkat tentang budidaya nanas yang dilakukan oleh Bapak Ridwan di Lampung, di Pulau Sumatera. Nah, itu dia tadi pemirsa, buah cuplikan tentang pertanian budidaya nanas yang dilakukan oleh Bapak Ridwan dan Pasaribu, dan hari ini kita akan berbincang dengan beliau. Pak Ridwan, kita mulai dengan Pak Ridwan ya. Pak Ridwan, kita tahu Pak Ridwan punya beberapa jenis pertanian ya yang Bapak budidayakan di Lampung. Dibanding dengan pertanian lain Pak, dari segi produktivitas, boleh nggak Bapak terangkan bagaimana produktivitas pertanian nanas kepada pemirsa kita, supaya kita bisa dapat gambaran kira-kira apakah ini menarik atau tidak budidaya ini, Pak? Pemirsa di seluruh Indonesia bahkan pun di luar negeri yang menonton acara Kamu Bisa,
kami memang ada menanam beberapa varietas yang lain, yang ini merupakan satu siklus yang saling membutuhkan. Kami juga episode 22 yang lalu kita mendiskusikan menanam singkong, dan episode yang ketiga waktu itu adalah bagaimana menanam semangka. Dan nanas ini adalah salah satu produk yang kalau bisa kita bilang ini sangat produk unggulan dari segi pendapatan. Tetapi kita tidak bisa menanam nanas terus, harus kita putus, ditukar dengan singkong ataupun ditukar dengan semangka, sehingga ada jenis-jenis penyakit yang bisa diputus rantainya karena satu dengan yang lain saling ada keterkaitan. Untuk itu nanas memang satu komoditi yang sangat luar biasa dibutuhkan di Indonesia, karena ini memiliki vitamin yang lengkap, makanan yang sangat dibutuhkan pada zaman sekarang ini, pada saat corona. Jadi ini adalah lengkap, dia punya unsur. Tetapi sehubungan dengan situasi perekonomian sekarang ini, salah satu komoditi yang harga jualnya tidak menurun adalah nanas. Sementara kalau yang lain pasarnya lockdown, harganya turun, tetapi nanas tidak begitu berpengaruh. Dan saya sudah memperhatikan juga sekitar 10 tahun terakhir harga nanas ini stabil dan cenderung hanya naik turun, tidak pernah. Nah, ini berarti bahwa komoditi ini sangat potensial untuk dikelola. Dan untuk itu menanam nanas sangat menguntungkan bila kita bandingkan dengan singkong. Hasilnya bisa 6 kali lipat daripada singkong, 6 kali lipat dari singkong. Wah. Tetapi menjadi masalah mungkin bagi kita semua, modalnya agak besar sedikit dibandingkan dengan singkong. Karena untuk menanam nanas lebih kurang kita membutuhkan untuk seprapat saja kita perlu modal 10 juta rupiah. Sementara kalau nanam singkong modalnya hanya 6 sampai 8 juta saja. Jadi untuk itu seringkali kita para petani melihat dari segi modalnya, wah besar sekali, akhirnya tidak tertarik menanam nanas. Padahal nanas ini sangat bandel, tidak rentan untuk busuk. Singkong itu rentan busuk, begitu ada hujan berturut-turut 3 kali langsung singkongnya busuk. Nanas tidak rentan, dan penyakit pun hampir tidak ada penyakitnya. Jadi ini menurut saya tanaman yang perlu diperhatikan oleh saudara-saudara kita yang memiliki lahan, karena ini sangat menolong keluarga. Karena pengalaman kami di sini, di Lampung sini, apabila bisa memiliki lahan setengah hektar saja, rata-rata semua bisa naik haji. Itulah menjadi patokan. Jadi untuk itu perlu dipertimbangkan bagaimana untuk menanam nanas. Nanas ini pertama-tama kita memang harus membeli bibit pertama-tama. Tetapi sesudah menanam berikutnya tidak perlu membeli bibit lagi. Jadi bibitnya itu di sini harganya per buah, per batang 600 rupiah. Kita yang ambil sendiri 600 rupiah. Jadi sesudah itu bibitnya kita olah tanahnya, kita memakai pupuk kompos. Pupuk kompos itu rata-rata saya pakai 10 truk 1 hektar. Sesudah ada kompos, kita bajak tanahnya dalam, subur, gembur, kita tanam. Kalau bibitnya sudah besar, 1 tahun sudah berbuah. 1 tahun sudah berbuah. Dan nanti sesudah berbuah tahun pertama, 8 bulan kemudian, tahun kedua tidak perlu menanam lagi. Ini sampai 3 kali. Jadi tahun kedua tidak ada perlu bibit, kita hanya pemeliharaan. Tahun ketiga juga begitu, tahun keempat juga begitu. Jadi ini sangat potensi untuk dikelola. Dan rata-rata di Lampung maupun di Jakarta, nanas ini sangat dibutuhkan. Yang kami tanam ini adalah jenis nanas yang disebut dengan nanas queen. Kalau di sini orang Lampung bilang nanas batu.
atau sering juga disebut nanas Palembang. Karena memang produk ini banyak ditanam di sini. Dan ini tidak bisa diolah di kaleng, tetapi khusus dimakan langsung. Dan untuk banyak petani yang melakukan penanaman nanas, mereka rata-rata saking ini butuhkan, banyak agen-agen yang sudah datang walaupun belum panen sudah berjanji untuk apa? Untuk memberikan uang. Saking ini dibutuhkan di pasar. Untuk itu produk nanas ini di Lampung pun sangat susah dicarinya, juga di Jakarta dan juga di Bandung. Yang kita tanam ini adalah produk yang sangat enak dimakan dan gizinya luar biasa. Selain diolah untuk untuk selai, bisa juga jus. Dan saya lihat di Jakarta sudah banyak yang mengelola jus dan hasilnya luar biasa. Ini menolong kita untuk lebih sehat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan ada selama ini kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh kita petani adalah bagaimana waktu panen. Panen yang baik itu adalah kalau dilihat di sini, panennya itu harus sudah ada satu mata yang sudah matang. Jadi jangan masih kecil, masih muda dia ambil, dia punya gizi berkurang. Jadi satu mata itu baru dipanen. Dan jangan juga terlalu matang seperti ini. Nah, ini kalau untuk konsumen Jakarta terlalu matang. Karena kita membutuhkan transportasi dari sini, jadi kita ini sudah terlalu matang, cukup satu mata saja di bawah. Nah, ini kalau tip untuk panen. Jadi jangan dipanen sebelum waktunya, karena itu sangat mempengaruhi kualitas daripada gizinya. Dan kemanisannya juga berkurang. Tidak bisa dia mencapai bridge-nya 8. Tetapi kalau sudah matang tadi, itu nanasnya jadi enak sekali untuk dikonsumsi. Dan untuk mengelola nanas ini 1 hektar kita butuhkan 40.000 bibit, 40.000 batang. Dan dari 40.000 itu kami rata-rata biasanya kalau diambil di tempat harganya sesuai dengan yang umum sekarang ini, yaitu 3.500 di tempat. Mereka yang ambil. Kalau kita yang antar harganya Rp5.000. Kira-kira itu yang bisa saya berikan gambaran sedikit. Mungkin para narasumber bisa memberi masukan bagi kami untuk petani-petani supaya bisa berhasil untuk menanam nanas ini lebih baik lagi. Terima kasih. Baik Pak Ridwan, jadi pemirsa tadi itu luar biasa ya. Tadi menurut Pak Ridwan 6 kali produktivitasnya dibanding dengan singkong. Tapi walaupun diperlukan, ini juga diperlukan untuk rotasi juga ya, supaya pemutusan mata rantai tadi, mata rantai penyakitnya. Pak Ridwan, sebelum kita ke para narasumber yang lain, boleh nggak Pak Ridwan jelaskan kepada kami bagaimana proses budidaya nanas ini, Pak Ridwan? Kalau nggak salah tadi dikatakan sekitar 1 tahun baru panen ya. Kira-kira apakah ini sulit untuk dilakukan? Mulai dari pengolahan lahan sampai kemudian nanti kemudian kita akan berbicara tentang pengolahan dulu, penanaman dulu lah sebelum nanti kita growingnya, Pak. Iya. Pengolahan nanas ini sungguh kalau saya bilang sangat sederhana. Tidak perlu teliti seperti menanam semangka. Ini begitu dia ditanam, tapi sudah ada tadi kita punya pertama adalah pengolahan lahan. Pengolahan lahan ini bajaknya harus dalam, sama dengan singkong. Sebelum ke sana Pak, ini cocoknya lahannya ini di daerah mana Pak? Apakah di semua jenis tanah atau ada tanah tertentu Pak? Ini diprioritaskan di tanah yang gambut dan juga pot solid kuningnya, berpasir. Jadi dia perlu kegemburan, tapi dia tidak terlalu rentan walaupun ada pH-nya antara 5 sampai 6. Jadi kalau ada daerah yang di pinggir laut, kalau dikasih kapur dia masih bisa. Jadi ini saya pikir tanaman ini bandel sekali dibandingkan dengan singkong. Lebih sulit menanam singkong. Singkong ini rentan sekali kebusukan dan banyak penyakit. Tetapi nanas ini di daerah yang paling maksimum dia 700 meter ke bawah. Jadi kalau ke atas dia kurang maksimum gitu. Jadi pengalaman kita selama ini bahwa tanaman nanas ini
tidak terlalu ada perlakuan yang khusus, tidak dia apa-apain. Begitu sudah tanam, hanya dipelihara rumputnya saja. Cuman obat rumput, tidak semua obat rumput bisa dipakai karena dia sensitif sama obat rumput. Jadi kita pakai obat rumput yang yang sudah terpilih. Tidak bisa sama dengan menanam singkong. Kalau singkong dia obat rumputnya bisa sembarangan, tetapi nanas rentan dia, langsung dia kena daunnya lebar, jadi dia rentan sekali kalau pengolahan rumputnya nggak bisa sembarangan. Dan sebelum dia panen, 165 hari sebelum panen, kita sebut dengan forcing. Supaya panennya serentak, kita semprot dia dengan namanya itu adalah forcing karbit. Karbit kita semprotkan di setiap batang. Akhirnya nanti panennya 165 hari waktu penyemprotan sudah serentak semua panen, sehingga menjualnya kita bisa langsung bertruk. Kalau tidak diserentak, dia kalau alamiah aja dia tidak efisien karena muncul satu enggak serentak. Jadi ada namanya 165 hari sebelum panen kita forcing dia. Itu aja yang dilakukan. Pemupukan hanya sedikit saja, sedikit sekali, yaitu urea. Karena dia daunnya butuh daun aja, urea aja, tidak perlu yang lain. Cukup sedikit lagi. Hanya 1 hektar itu hanya perlu 2 kuintal saja. Jadi sangat sederhana dan tidak perlu obat-obat. Hanya obat rumput untuk mengelola, karena kalau dia cabutin rumputnya tidak masuk kosnya. Jadi mungkin itu yang perlu kami sampaikan sedikit. Ini tanaman lebih mudah dari singkong, tetapi banyak orang tidak mau menanam ini karena di dalam pikiran mereka, aduh modalnya besar, padahal enggak juga. Modalnya hanya yang pertama saja, karena tahun kedua dan ketiga, tahun keempat nggak perlu beli bibit, bibitnya sudah ada. Terima kasih. Baik, ada pemirsa, kita akan tetap berbincang dengan para narasumber kita di sini. Jikalau ada pertanyaan boleh disampaikan supaya kita tanyakan nanti kepada Pak Ridwan dan narasumber yang lain. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk langsung ya. Boleh berbagi harga nanas di daerah masing-masing sahabat tani. Lalu kemudian saya di daerah Tapanuli, Sumatera Utara katanya. Tolong Pak Ridwan, apa beda nanas Lampung dan Sumatera Utara, Tapanuli Utara? Nah ini bicara paritas. Barangkali Pak Ridwan, nah nanti kita akan bertanya kepada narasumber yang lain tentang paritas nanas ini dan masing-masing keunggulannya barangkali. Ya, saya memang sudah coba nanas dari Sumatera Utara, di Siborong-Borong, di Sidikalang, dan juga di merek Prestadi. Ada sedikit dia punya rasa tidak begitu manis seperti nanas batu atau nanas kuning. Tapi banyak airnya, dan ini kita punya nanas kering. Makanya mungkin nanas kita yang ada di daerah Riau ke atas sana sampai ke Aceh itu bibitnya perlu ditukar kepada bibit nanas yang seperti ada yang di Lampung ini. Karena waktu kami makan beli di sana, oh ya airnya banyak dan tidak begitu manis dan cepat busuk. Jadi ini kekurangan daripada daerah kita. Karena saya memang berasal dari Sumatera Utara, jadi sebelumnya saya mau nanam di Sumatera Utara, tapi begitu saya lihat, waduh, secara bisnis memang di sana kendalanya harganya terlalu rendah. Mungkin apakah karena varietasnya berbeda? Mungkin jadi sehingga minat daripada masyarakat untuk memakan nanas langsung itu berkurang, membuat gigi kita ngilu kalau nanas kita tidak ngilu. Jadi itu kira-kira mungkin dari pertanyaan yang barusan disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ingin ke Pak Hukom. Barangkali Pak Hukom bisa jelaskan, tadi kita bicara varietas dulu Pak, dan mungkin varietas ini akan menentukan rasa dan juga mungkin produktivitas. Bisa ada jelaskan Pak Hukom tentang varietas ini Pak? Iya, Pak Rekson, terima kasih. Memang nanas ini ada beberapa varietas. Jadi ada yang dikhususkan untuk pengalengan, ada yang dikhususkan untuk bisa konsumsi segar seperti buah, meja yang lain, dan juga ada yang dikhususkan untuk pengolahan lanjutan. Sepanjang pengetahuan saya ada 3 jenis varietas dari nanas ini. Yang pertama itu adalah Smooth Cayenne. Itu rasanya kurang sama, seperti kurang terlalu manis,
dan warna dagingnya itu kuning kepucatan. Ini banyak dipakai untuk pengalengan. Sedangkan ada jenis Queen yang mungkin ditanam oleh Pak Ridwan. Pak Ridwan tadi. Nah, itu yang banyak disukai dimakan segar, renyah, manis, dan disukai banyak orang. Lalu yang ketiga ada varietas yang namanya Spanish. Itu ada dua tipe, ada yang satu itu red Spanish dan yang satu lagi green Spanish. Itu mirip dengan Queen, tetapi agak berair, sama seperti smooth Cayenne tadi. Berair dan itu banyak berserat. Dia banyak berserat dan paling banyak digunakan untuk pengolahan pangan fungsional. Seperti yang namanya untuk pengisi kue. Selai. Iya, selai. Nah, itu karena rasa selai itu kan sangat enak jika terasa seratnya. Banyak digunakan varietas itu. Bagaimana dengan nenas madu, Pak? Itu jenis yang mana itu? Ada pertanyaan masuk dari pemirsa kita. Kalau jenis madu itu saya juga tidak terlalu ahli di dalam bidang nenas ini, tetapi menurut pengamatan kami, karena kami biasa menggunakan jenis nanas seperti itu, madu untuk membuat salei. Karena kami produksi natsar juga di sini. Kemungkinan dia masuk pada kategori Spanish, barangkali dari bentuk buahnya. Dia masuk pada kategori Spanish. Tapi yang kami pakai itu madu yang di Jogja, model seperti Spanish. Ya. Tapi nanti kalau memang ada masukan dari narasumber lain atau Pak Ridwan sendiri yang tahu, ya silakan bisa melengkapi. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Tadi Pak Ridwan katakan hampir tidak ada penyakit ya. Di sini ada Ibu Yohana, beliau adalah di bidang ahli di bidang proteksi pertanian. Jikalau ada nggak kendala yang Bapak hadapi yang mungkin bisa kita tanyakan ke Ibu Yohana, Pak Ridwan, silakan. Jadi Ibu Yohana mungkin bisa beri masukan nanti. Jadi ini kalau menanam nanas ini kalau bisa kita untuk memutus rantai penyakit, satu periode harus ditukar. Jadi 4 tahun ditukar tanaman yang baru dan supaya tidak ada timbul penyakit. Mungkin itu dari pengalaman selama ini Ibu Yohana. Silakan Bu Yohana. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Nanas biasanya itu diserang oleh salah satu jamur. Ada 2 jenis jamur yang biasanya menyerang tanaman nanas, yang menyebabkan busuk hati dan busuk akar pada tanaman nanas. Nah, yang sudah dilakukan Pak Ridwan itu benar bahwa harus dilakukan rotasi tanaman setelah 4 tahun dilakukan. Dan bukan saja 4 tahun Pak, tetapi kalau umpamanya lahan Bapak sudah terserang cukup parah, sebaiknya tinggalkan tanaman nanas diganti dengan tanaman yang lain, sehingga dapat memutus siklus hidup dari penyakit yang menyerang pertanaman Bapak. Yang paling berbahaya itu juga ada hamanya Pak. Nah, hama yang paling utama itu harus dilakukan pembersihan lahan Pak, sehingga tidak merupakan sumber hidup bagi hama yang berada di lingkungan pertanaman Bapak, sehingga memutus siklus hidupnya juga. Nah, itu yang dari saya. Ada juga
yang paling berbahaya itu layu pada nanas. Ya. Ya, penyakit layu ini disebabkan oleh virus yang yang merupakan vektornya itu ada dua jenis, semut maupun kutu putih. Nah, biasanya semut dan kutu putih ini dia menyerang pangkal batang, kemudian pangkal daun, dan juga pada dasar buah. Selain juga itu pada akar, dia ada pada lokasi akar, Pak. Jadi sangat berbahaya, sehingga disarankan untuk selalu memperhatikan kondisi lahan, kebersihan lahan dari semua gulma. Tadi Bapak katakan bahwa sudah dilakukan penyemprotan dengan menggunakan herbisida. Tetapi saya menyarankan untuk jangan menggunakan pestisida. Herbisida itu masuk juga di dalam kelas pestisida, besar pestisida. Jadi jangan menggunakan pestisida sintetik itu terlalu banyak. Kalau belum terlalu kerusakannya terlalu berat, semestinya harus dilakukan perawatan kebun secara mekanik. Jadi hama ataupun penyakit yang ada di lahan, kalau hama itu dengan pembersihan gulma lebih awal sudah dibersihkan, kemudian kalau ada penyakit, sebaiknya bekas tanaman sakit itu tidak ditanam dengan tanaman yang sama, ataupun jarak tanam dari tempat yang sakit itu harus diperbesar sedikit sehingga tidak menyebabkan sumber penyakit bagi tanaman sehat yang ada di lahan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Ibu Yohana. Baik, terima kasih Ibu Yohana atas keterangannya. Tadi saya ingin review ulang tadi. Jadi tentang rotasi tadi Pak Ridwan ya. Saya lihat ada beberapa teman yang tanam nanas ya, dan kelihatan memang itu nggak menarik seperti yang Pak Ridwan foto yang tadi. Kelihatan itu seperti gersang, kemudian ada kayak kurus, dan kemudian bahkan buahnya kecil-kecil itu. Itu kira-kira penyebabnya itu apa itu, Pak ya? Oke, terima kasih Pak Rekson. Ini yang sering kali kita memang kurang perhatikan. Saya perhatikan beberapa tahun ini adalah nanas ini sangat membutuhkan hara. Sangat membutuhkan hara. Jadi untuk itu jangan takut memberikan banyak kompos. Makanya mungkin karena kami di Lampung ini harga kompos cukup murah, makanya saya 1 hektar itu saya berikan 10 truk, berarti 100 ton. 100 ton kompos untuk 1 hektar. Jadi ini cukup dia. Begitu dikasih ini untuk 3-4 tahun, nanti paling tahun kedua ditambah sedikit, tahun ketiga ditambah sedikit, tahun keempat nggak perlu ditambah karena sudah cukup. Yang utama adalah kompos. Kalau tanpa kompos, dia pasti kecil-kecil, tidak mungkin keluar karena kita kan menjual grade A, harganya dengan grade B separuh langsung. Jadi kalau saya jual 4.000 yang grade A, 2.000 yang grade B, grade C cuma 1.000. Jadi kita kalau bisa semua produknya itu 90% A, yang B itu sama C itu 10%, baru dia bisa menguntungkan. Tetapi memang perlu modal pertama adalah kompos. Kompos ini adalah keharusan, kompos yang sudah diolah dengan baik, sehingga bisa dia bertumbuh dengan banyak, dengan gemuk-gemuk dan besar. Karena kalau dia tidak gemuk dan besar, tidak mungkin dapat A. Kira-kira itu tip untuk saudara kita yang bertani. Kalau kita memang mau bertani ini, modalnya adalah kompos. Kompos adalah keharusan. Banyak yang menanam tidak dikasih kompos, ya kering, kecil, dan dia nggak bisa juga secara bisnis nggak masuk. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Ridwan. Pemirsa, kita masih akan lanjutkan perbincangan ini, sangat menarik ya. Namun kita akan jeda sejenak. Sebelum jeda, saya ingin sampaikan bahwa jika pemirsa ada pertanyaan atau pendapat yang ingin disampaikan, boleh disampaikan melalui media yang saudara gunakan, atau boleh juga mengirimkan lewat WA call center yang ada di running text layar saudara. Baiklah, kita akan rehat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan kemudian. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Jurnal Asosiasi Gizi Amerika menemukan bahwa balita berumur 12 bulan ke atas mengkonsumsi sepertiga asupan kalori harian mereka dari cemilan di antara jam makan. Cemilannya pun menjadi kurang bergizi dengan bertambahnya umur mereka. Pola makan buah dan sayur yang rendah dan pola makan makanan manis dan berlemak yang tinggi mulai berkembang di antara umur 12 sampai 24 bulan. Dan pola ini cenderung menjadi mapan pada usia 24 bulan. Itu faktanya, tetapi ada pengharapan. Para orang tua dapat mendirikan dasar pola makan sehat sejak dini pada saat kebiasaan dan preferensi makanan anak-anak sedang terbentuk. Perubahan makanan yang sederhana seperti menawarkan cemilan yang lebih bernutrisi dapat menolong pencegahan obesitas dan penyakit kronis pada anak-anak kita. Jadi tukarlah gummy bear dengan blueberry dan lihatlah mereka berkembang menjadi lebih sehat dan lebih gembira. Terima kasih pemirsa, kita telah berada kembali terhubung dalam siaran Kamu Bisa yang merupakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat Indonesia dan memberikan inspirasi, dan malam hari ini kita berbicara tentang budidaya nanas dengan Bapak Ridwan Pasaribu sebagai narasumber kita. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Dan kalau seandainya saudara ada yang bertanya, boleh bertanya juga nanti ya. Melalui media, boleh sampaikan lewat WA atau media yang saudara gunakan. Nah, ada pertanyaan dari Bapak Pertin Samosir. Kapan yang tepat makan nanas ini? Pagi, siang, sore, atau malam? Apakah saat perut kosong bagus mengkonsumsi nanas? Kira-kira Pak Ridwan bisa memberikan tanggapan terhadap pertanyaan Bapak Pertin ini? Ini pengalaman, tapi saya bukan seorang dokter, tapi saya mengkonsumsi ini begitu saya bangun. Satu nanas ini satu hari, tiap hari. Tiap hari, dan terbukti saya punya kolesterol rendah sekali. Makanya ya saya kurus tetapi kolesterolnya rendah sekali. Dan ini saya sebelum makan apa-apa pagi-pagi, ini saya satu potong. Ini saya bagi 4, pagi 1 potong, siang 2 potong, sore 2 potong. Dan ini tidak ada efek apa-apa. Banyak bilang sakit mah tidak boleh makan nanas. Wanita tidak boleh makan nanas. Ini adalah satu kita bilang satu informasi yang tidak benar. Jadi ini sangat sehat untuk wanita maupun laki-laki. Tidak mempengaruhi apa-apa. Dan saudara bisa buktikan bila mana saudara mengkonsumsi nanas secara teratur, kolesterolnya pasti turun. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin ke Profesor Daniel nih. Prof Daniel, tadi sih sebenarnya kalau menurut Pak Ridwan, harga nanas ini cukup stabil dari tahun ke tahun ya, walaupun ada fluktuasinya agak kecil dibanding dengan tanaman-tanaman yang lain ya. Bapak kalau melihat ini, khususnya Bapak melihat petani kita, bagaimana tanggapan Bapak tentang prospek pertanian nanas ini? Apakah ini memang pasarnya masih terbuka luas atau memang sudah cukup jenuh, Pak Ridwan? Pak Prof. Baik, terima kasih. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaannya, saya mau nambahkan informasi bahwa nanas itu ada dua besar, yaitu Queen dan Cayenne. Tadi yang Spanish itu masih masuk ke Cayenne ya. Nah, yang Queen tidak bisa dikalengkan. Kenapa? Karena kalau kita kalengkan, dipotong pada waktu proses sterilisasi, pada waktu kita panaskan, dia hancur jadi bubur. Ya, sedangkan Cayenne pada waktu disterilisasi, dia tetap seperti itu. Tetapi dalam rasa, varietas Queen lebih nikmat, begitu ya. Makanya dia jadikan buah meja. Nah, kemudian nanas ini adalah buah majemuk disebut ya, buah majemuk, dan dia masuk klimacteric, sehingga tadi pada waktu panen ya
kata Pak Ridwan, perlu ada satu yang sudah matang, kuning. Ya, jadi di pangkalnya itu 1 atau 2 kuning, itu artinya dia sudah matang. Ya, 1 buah sebetulnya sudah matang. Jadi sebetulnya nanas itu matanya itulah buah kalau secara fisiologis. Yang kita makan itu tangkai buah sebetulnya ya, kalau secara fisiologi. Jadi 1 buah matang, dia akan menularkan itu nantinya. Nah, kalau dia belum matang dipanen atau belum tua dipanen, dia tidak akan bertambah, baik asam maupun gulanya tidak bertambah karena dia clean bakteri. Ya, beda itu dengan buah yang lain ya. Mangga misalnya, kalau kita panen mentah, kemudian kita perap, dia bisa manis. Ini nggak bisa. Ya. Nah, kemudian tentang pasar tadi ya, tentang pasar. Untuk Indonesia pada saat ini, pasar nanas khususnya Queen ini masih terbuka besar, belum bisa kita penuhi. Ya, walaupun Indonesia untuk pasar dunia dari beberapa data yang saya lihat tadi berkisar ranking 4 sampai ranking 6 ya di dunia dalam produsen nanas. Nah, nanas yang di Sumatera Utara itu adalah nanas kayen, karena dulu ada pengalengan nanas di daerah Siantar dan sebagainya, sehingga orang menanam nanas untuk suplai ke pabrik. Setelah pabriknya bangkrut, nanas inilah yang beredar di Sumatera Utara. Jadi kalau nanas yang dimakan segar, buah meja tadi, itu mesti ganti ke Queen. Nggak bisa kita pakai kayen ataupun Spanish tadi. Ya. Nah, itu yang mesti kita ingat. Jadi pasarnya ini masih terbuka lebar. Bahkan untuk ekspor pun masih besar. Ya. Ekspor ke Singapura, ada orang mengatakan, pada waktu itu saya pernah survei ke perkebunan nanas dekat Palembang, wah Pak, mereka minta 5 ton seminggu katanya. Saya nggak bisa supply katanya. Karena di Sumatera Selatan orang nanam nanas itu adalah tanaman antara, mereka tanam karet, sementara karetnya belum besar, mereka tanam nanas. Pada waktu karetnya besar, terlindung, ya nanasnya jadi ini ya. Jadi sekarang di daerah Palembang dan sekitarnya nanasnya berkurang karena karetnya udah besar. Ya. Nah, jadi pasarnya nanas ini masih terbuka, masih kebutuhannya belum bisa terpenuhi. Oleh karena itu, makanya harganya relatif stabil, bahkan cenderung naik, walaupun tidak besar sekali kenaikannya ya. Nah, jadi kalau di tingkat petani seperti kata Pak Ridwan tadi 5.000, ya memang betul. Karena kami di tingkat konsumen kalau beli di ini sekitar 10.000, 8 ke 10.000. Kalau sudah dikupas 10.000. Ya. Kalau yang grade A bisa 15.000. Ya. Nah, jadi memang supply-nya belum terpenuhi, sehingga untuk masa depan boleh sih peluangnya masih besar untuk ini. Baik Pak Prof. Ini ada pertanyaan masuk sayang tidak dituliskan namanya. Jenis kompos apa yang bagus Pak? Ayam petelur atau ayam potong atau kompos kambing? Pak Ridwan ini. Yang Bapak gunakan. Karena ini adalah tanaman yang jangka lama ya, sampai 4 tahun. Dianjurkan jangan memakai kompos ayam. Kompos ayam ini kita pakai biasanya untuk nanam jagung ataupun nanam semangka. Tetapi untuk jangka panjang, yang terbaik itu adalah kompos dari sapi. Sapi ya. Nah, jadi bisa juga dari kotoran kambing, tetapi kotoran kambing terlalu mahal. Kalau sapi yang paling murah kosnya, tetapi bagus untuk nanas ini. Terima kasih. Baik Pak. Pak, tadi saya tertarik dengan pertanian nanas ini di lahan gambut Pak ya. Kira-kira ada sentra-sentra nanas, petani nanas nggak Pak yang di daerah Indonesia, yang podumnya yang kita bisa lihat itu memang bagus di daerah-daerah gambut Pak? Pengalaman karena kami pernah di Kalimantan, itu di Balikpapan dan juga di Kalimantan Tengah, itu banyak sekali tanahnya berair tapi kering. Maksudnya berair itu adalah kalau airnya dikeringkan, tanahnya jadi kering. Nah, itu di sana besar-besar dia punya nanas. Nah, itu pengalaman kami sendiri. Jadi sentra nanas yang di Kalimantan semua rata-rata di tanah gambut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prof. Ini kita mau bicara sentra nanas nih Pak ya.
ada komentar, kira-kira ini sentra ini kan berarti kita lihat petani di sana itu memang berkumpul bersama dan kemudian mengelola di suatu areal yang relatif tidak berdekatan. Kira-kira apa keuntungannya kalau seandainya ada sentra-sentra pertanian khususnya untuk nanas ini, Pak? Baik, terima kasih. Jadi kalau mereka sentra, dari sisi kelembagaan, petani kalau bersatu bisa jadi lebih kuat, sehingga bisa mengatur panen. Ya, jadi seperti tadi, nanas ini bisa kita kendalikan dengan menanam dan juga laju matangnya. Tadi seperti kata Pak Ridwan, 165 hari. Jadi mungkin RT mungkin ya, atau blok sana kita panen dulu, blok sini minggu depan, bloknya jadi continue sepanjang tahun bisa. Dan ini nanas bisa berbuah sepanjang tahun. Ya, tidak ada musimnya. Ya, tidak ada musimnya. Tidak ada musim. Tidak ada musim, sehingga kalau dia punya sentra, dia bisa mengatur pasar. Ya, jadi kalau mereka bersepakat menjadi satu kelompok tani yang bisa bersatu dengan baik, nah ini bisa mengatur pasar, sehingga pasar tidak dibanjiri. Kan selalu yang jadi masalah, harga jatuh karena produksi melimpah. Nah ini kalau bisa, jadi ini nanas adalah salah satu produk yang bukan dataran tinggi, panas, ya, lahan marginal, tanda kutip marginal dalam hal ini lahan gambut, ya, yang tanaman lain sulit untuk tumbuh, dia bisa tumbuh, ya, dan bisa diatur masa panennya, ya, minggu per minggu bisa diatur, sekian ton per minggu. Jadi mungkin petani kelompok A, petani kelompok B, kelompok C, jadi tidak seluruhnya panen serentak, ya. Jadi bisa sepanjang tahun tersedia produksi nanas. Dan khususnya yang Queen ini ya, Queen masih banyak terbuka sekali. Apalagi sekarang orang lebih cenderung kepada kesehatan. Satu yang terlupa bahwa nanas ini punya namanya serat larut, dietary fibernya tinggi. Sehingga dia kalau kita makan serat terlarut ya, ada enzim promolit ya, itu bisa masuk ke dalam tubuh. Oke. Baik, saya ingin kembali ke Pak Ridwan sedikit flashback Pak ya. Itu jarak tanam dan apakah ini itu bagaimana Pak? Apakah ini akan perlu ditanam dibuat gundukan seperti ini atau di traktor biasa saja kemudian apakah ada perlakuan khusus untuk persiapan lahannya Pak? Dan itu jarak tanamnya bagaimana? Jarak tanam supaya dia karena ini kan 1 hektar itu 40.000 batang. Jadi yang kami lakukan selama ini adalah 1 meter jarak ke kiri kanan. 1 meter ya? 1 meter, terus jarak dengan ke sana itu lebih kurang 50 cm, 50 sampai 60. Karena kalau dia sempit, nanti tanamannya jadi kecil. Jadi idealnya itu adalah 1 meter ke sampingnya itu di atas 60 cm. Pak, boleh nggak kita sedikit berhitung ya? Tadi Bapak sebutkan sekitar butuh 40.000 dan biaya tanamnya tadi itu bibitnya itu sekitar 700 per satu ini berarti sekitar 28 juta. Lalu kemudian tadi nggak terlalu banyak pengolahan ya, mungkin standar lah ya untuk pengolahan gulma dan lain-lain, mungkin masing-masing berbeda dengan ininya. Tapi saya ingin dari 40.000 ini Pak ya, dari 40.000 ini atau 1 hektar tadi itu, kira-kira kita bisa panen di tahun pertama itu berapa buah Pak? Dari 40.000 semuanya bisa dipanen. Cuman seringkali kita anggap 90% saja. Jadi 35.000 buah yang jadi, yang 5.000 dimakan hama atau kita anggap tidak ada gitu. Jadi paling tidak 35.000 buah jadi. Dan itu biasanya hitungan 35.000 itu A semua. A semua. Yang B-nya sisanya sedikit saja, paling 5-10% gitu. Jadi itu yang pengalaman kita. Baik, ini pemirsa, kalau Pak Ridwan tidak akan saya membuat hitungan-hitungan ini untuk mencoba memberikan gambaran kepada kita tentang prospek dari pertanian ini.
Kalau seandainya misalkan 40.000 tadi sekitar 28 juta adalah untuk bibit, dan tentu saudara akan bisa estimasi berapa biaya pengolahan lahan tergantung di area saudara dan biaya tenaga kerja yang ada di sana. Dan seandainya kita bisa dapat 90% dari yang kita tanam itu sekitar 3.600 kali 3.500 harga di tingkat petani, kalau seandainya diambil sendiri itu sekitar 126 juta. Berarti kita bisa dapat sekitar 100 jutaan, 98 juta per hektar selama Yes. selama 10 bulan ya Pak ya? 10 bulan atau setahun? Ya, setahun lah. Pertama setahun, kedua 10 bulan seterusnya. Oke, per hektar ya Pak ya? Ya, per hektar ya. Ini kembali kepada profil investasi kita. Apakah kita tertarik dengan ini? Menurut saya ini cukup baik ya, cukup baik tanpa terlalu ribet ya Pak ya. Itu hanya tanam kemudian bersihkan lahan, itu sudah bisa menghasilkan ya. Tidak ada perlakuan khusus ya. Iya. Baik. Terima kasih Pak Ridwan. Pak Ibu Yohana, ini seorang ibu ini ya. Ini kita menjelang tahun baru ini Bu Yohana. Banyak orang yang buat nastar. Kira-kira ada nggak dampak tahun baru ini buat harga nanas jadi lebih mahal ini Bu Yohana? Maksud saya adalah ibu yang paling banyak masalah makanan, buah dan lain-lain ya. Ada komentar tentang hal ini Bu? Apa-apa saja yang bisa untuk apa aja yang biasanya ibu-ibu gunakan nanas ini? Terima kasih Pak. Kalau pada saat-saat yang sekarang ini buah nanas khususnya di Kota Ambon itu mahal sekali Pak, bisa sampai 40.000. Wah, kita harus pergi tanam nanas di sana ya. Walaupun melimpah Pak, tapi mahal karena dipakai untuk bahan kue juga Pak, jadi agak mahal Pak. Banyak yang membutuhkan sehingga kalau walaupun tersedia banyak, harga nanas tetap mahal. Iya. Wah, kita harus pergi tanam nanas ke Ambon ini Ibu ya, ke Maluku. Iya, bisa gitu juga Pak. Pak Ridwan, saya tapi ke dokter hukum ya dulu. Pak Hukom, ini kan nanas ini kan relatif mudah untuk pengolahan pasca produksinya, ada berbagai, mau dijadikan selai bisa, mau jadi dimakan langsung bisa, mau jadikan jus juga tadi bisa ya. Bagaimana Bapak melihat prospek ini Pak? Selain tadi kita tanam, tapi juga ada kita bisa buat jadi industri kecil, industri rumahan maupun nanti skala industri juga bisa ada pilihan itu juga. Bagaimana Bapak melihat prospek pengolahan nanas pasca produksi? Bisakah ini dilakukan oleh petani Pak? Artinya tidak memerlukan modal besar. Iya, jadi prospeknya cukup cerah. Jadi selain dari konsumsi segar, itu diolah. Perjuangan terjadi kepada banyak orang ketika mencoba untuk menghilangkan kelebihan berat badan. Satu cara untuk menang adalah untuk mengadopsi pola makan vegetarian total atau vegan. Sebuah studi kesehatan Adventist baru-baru ini menemukan bahwa semakin dekat seseorang mengkonsumsi pola makan vegetarian total, semakin dekat pula terhadap berat badan ideal mereka. Jadi, setiap langkah yang Anda ambil menuju pola makan vegetarian total akan memberikan Anda sebuah keuntungan dalam perjuangan tersebut. Pola makan vegetarian total adalah keuntungan abadi lainnya. Ya pemirsa, mohon maaf kelihatannya kita mengalami gangguan teknis di studio sementara ini, tapi kita akan lanjutkan perbincangan ini. Tadi kita telah ke Dokter Hukom. Dokter Hukom, apa sudah bisa tersambung Dokter Hukom? Ya, tersambung Pak. Ya, silakan Pak Dokter Hukom, boleh dilanjutkan kembali. Kelihatannya kita terputus oleh gangguan teknis tadi. Silakan Pak. Ya, jadi prospek untuk nanas ini ke depan ini terbuka lebar. Jadi untuk masalah pengolahan lanjutan dari produk nanas ini banyak. Jadi yang saya sebutkan tadi seperti sale, kemudian juga seperti keripik, ya, dan macam-macam pengolahan lain itu banyak sekali itu. Tapi yang lebih disoroti punya nilai yang paling tinggi itu kita bisa memanfaatkan bromelin, enzim bromelin di dalam buah nanas itu. Bisa kita ngambil sebagai bahan pengisi pembuatan kapsul maupun macam-macam, baik cairan-cairan yang mengandung antioksidan
untuk menghambat berbagai macam penyakit-penyakit yang berbahaya seperti kanker, diabetes, itu kan bisa, bromelin itu sangat bermanfaat sekali. Nah itu bisa kita ambil, kita ekstraksi, dan kita bisa formulasi. Baik. Dan ini banyak digunakan, cuma perlu dicatat bahwa kandungan enzim bromelin dalam tiap-tiap produk hasil nanas ini, baik secara varietas itu tidak tentu sama, karena itu tergantung dari teknik budidaya. Karena menyangkut dengan kandungan enzim bromelin itu menyangkut dengan biosintesis, dan biosintesis itu dipengaruhi oleh jenis tanah, kandungan hara, dan unsur iklim. Nah biasanya jadi kalau itu tidak diperhatikan oleh petani, ya mungkin bisa mendapat hasil yang tidak memadai. Jadi perlu diperhatikan teknik-teknik budidaya yang memang perlu yang tepat digunakan. Kalau untuk hanya makan aja tidak ada masalah, tapi kalau tujuan untuk mendapatkan bromelin mungkin perlu konsen lagi ke sana. Baik, terima kasih. Terima kasih Dok. Saya ke Prof. Daniel. Prof. Daniel, ini ada sebuah fenomena yang kelihatannya justru tidak baik di nanas ini, yaitu bahwa ada beberapa pabrik pengalengan, ya, pengolahan nanas yang justru tutup, Pak. Itu kenapa itu, Pak, ya? Ya, di Sumatera. Terima kasih. Jadi sekarang pabrik pengalengan nanas ini dekat rumah Pak Pasaribu, Giant Pineapple, ya. Dan ini adalah perusahaan raksasa dunia global, perusahaan global ya, dari Amerika Serikat khususnya. Dia menguasai pasar Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan bahkan ke seluruh dunia. Jadi pada waktu saya ingat pada waktu Giant Pineapple mulai masuk ke Indonesia, maka rontoklah pabrik-pabrik yang ada di tempat lain, ya. Jadi kalah persaingan, kalah modal, kalah teknologi, ya. Jadi kalau nggak salah masuk ke Giant itu sekitar tahun 80-an, 85 gitu ke Lampung, dan pada waktu itu pabrik yang ada di Sumatera Utara dan di tempat lain mulai tutup atau mungkin dibeli, sahamnya dibeli oleh perusahaan-perusahaan raksasa dan sengaja untuk ditutup begitu, ya. Jadi memang kalau sudah ke industri, sudah ke bisnis, ya sudah lain lagi ceritanya kita, ya. Jadi ya kalau kita tidak dimakan, ya kita mesti ikut berteman sama mereka. Jadi ini makanya mungkin kalau Pak Pasaribu tanam yang kain, ya dimakan juga mungkin oleh Giant Pineapple, karena Giant Pineapple ini tanamnya kain, karena mereka untuk industri, ya, bukan untuk buah segar. Makanya kalau kita mau nanam nanas di Lampung, ya jangan kain. Kalau mau tanam kain, ya kita mesti supply, mau terima kontrak apapun yang dikatakan oleh pabrik nanas, gitu ya. Jadi satu-satunya cara, ya kita produk yang berbeda dengan mereka. Kalau kita sama, ya berbahaya sekali. Jadi ini Pak Pasaribu sudah pas, dia pilih Queen supaya tidak dimakan oleh Giant, ya, perusahaan lain gitu. Kita tidak usah menyebut nama perusahaan besar. Baik, Pak Pasaribu, saya ingin bertanya sehubungan dengan yang tadi, ya. Bapak selama ini kan petani nanas, lalu kemudian jualnya itu adalah nanas segar, raw, ya, tanpa ada usaha untuk menambahkan value nilai tambah pada sehingga pada nanas tersebut, pada hasil produksi, sehingga akhirnya dari segi harga juga ya tidak terlalu besar dibanding dengan kalau seandainya ada penambahan nilai pada nanas itu, apakah merubahnya menjadi selai atau merubah menjadi apa saja yang seperti yang dikatakan oleh Dr. Hukom tadi. Ada rencana nggak Pak ke depan untuk menjadikan usaha Bapak ini bukan hanya pada level pada hulu, tapi ke arah sedikit hilirnya, Pak? Bapak melihat ini sebagai peluang atau bagaimana? Terima kasih. Kami sempat bikin selai, mereknya juga nama selainya Queen. Tetapi karena memang ini bertani ini terbatas orangnya, jadi tidak bisa terpegang. Padahal profitnya luar biasa sebenarnya. Jadi mungkin biarlah kami sebagai petani, tetapi teman-teman kita yang lain
ini untuk bikin jus pun untungnya besar sekali. Bikin jus saja, nggak usah proses yang lain, karena satu nanas itu bisa bisa jadi bernilai 30.000 hasil jusnya. Satu nanas padahal modalnya tadi dari kami cuma 5.000, bisa dijual dari 30.000 rupiah. Itu contoh hanya satu. Kedua, jadi pedagang pun, pedagang aja di pasar saya melihat sendiri, mereka penghasilan mereka besar sekali karena mereka menjual hampir 2 kali lipat dari kami. Itu pun kita tidak bisa, kami hanya petani yang memang khusus petani, tidak bisa menangani kepada retailer. Nah, itu pengalaman yang selama ini, dan kami pernah bikin selai juga, bikin jus. Saya bilang ini jusnya bagus sekali, enak benar, karena dia di samping enak, sehat, harganya pun mahal. Saya pikir ini juga peluang bagi yang lain, tapi kalau kami sendiri tidak bisa ketangani, walaupun peluang itu kami sudah tahu. Terima kasih. Selama ini Bapak jual itu kemana Pak? Apakah Bapak kirim ke Jawa, lalu kemudian jual sendiri ke pasar, atau lewat pedagang lain, perantara di daerah Bapak Pak? Yang kami sudah jual adalah ke Pasar Induk Keramat Jati. Kalau dia sudah truk, langsung ke Pasar Induk Keramat Jati. Teristimewa pada musim Lebaran. Karena harganya besar di Pasar Induk Jakarta. Tetapi selama ini hanya di Lampung saja pun, dengan situasi sekarang ini kekurangan. Mereka yang beli langsung ke tempat kami, padahal seharusnya kami yang harus kirim, tapi mereka karena takut ketidakkebagian, mereka yang datang ke tempat kami. Jadi kami tidak capek lagi, dan mereka ini adalah sudah agen-agen yang besar yang pembayarannya terima barang langsung kontan, tidak ada utang 1 hari, langsung kontan. Itu yang kita sudah alami. Jadi cukup menjanjikan sebenarnya untuk para petani. Karena selama ini harga singkong tambah turun-turun terus, sementara ini harganya stabil. Tetapi mungkin kesimpulannya adalah bertanam nanas ini jangan terus 4 tahun berhenti, tukar yang lain, tanam singkong atau tanam tanaman yang lain, jagung atau apapun, untuk memutus rantai penyakit. Jadi walaupun ini menjanjikan, tetapi jangan terus, jangan 2 kali tanam, langsung diselah tanaman yang lain. Baik. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan Pak Pres. Pertanyaan terakhir ini Pak, ini kan tahun baru ini Pak, banyak orang buat nastar nanas. Ada pengaruh ke harga nggak Pak? Naik nggak harga sekarang Pak? Karena kami memang sudah melalui agen yang sudah ini, sangat sedikit pengaruh harga. Memang sangat dibutuhkan, banyak yang langsung datang. Mereka naikkan biasanya ini, tapi kami kena menjaga hubungan dengan agen yang ada. Kami tidak mau langsung jual ke tempat yang lain, karena kita harus punya etika. Jadi walaupun banyak yang minta, kami tetap ke agen aja. Kalau mau mereka agen naikkan, ya mungkin bisa saja dinaikkan, tapi kami tetap punya prinsip menjaga hubungan dengan agen. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ridwan ya. Terima kasih atas diskusi ini. Mudah kita berdoa agar usaha budidaya nanas Pak Ridwan ini bisa semakin maju, semakin luas, dan tentunya mendatangkan keuntungan yang baik kepada usaha Bapak dan keluarga. Di bagian akhir ini saya ingin ke Ibu Dr. Yohana. Dr. Yohana, dari semua keterangan yang disampaikan oleh Pak Ridwan tadi, apa yang menurut Ibu paling menarik dari nanas ini? Ya, dari budidaya nanas ini. Kalau dari bidang saya sangat setuju sekali kalau pada saat budidaya itu 4 tahun kemudian itu digilir dengan tanaman lain, sehingga memutuskan rantai siklus hidup dari penyakit gitu. Nah, itu sangat baik sekali. Baik, terima kasih Dr. Yohana. Masih ada sedikit waktu, Pak Prof. Boleh tambahkan Pak Prof, apa yang Bapak lihat yang menarik dari usaha budidaya nanas ini Pak? Yang perlu di grab dan kita sampaikan kepada pemirsa. Iya, kelemahan dari petani kita adalah modal. Jadi memang tadi karena nanam nanas ini biaya awalnya tadi pembelian bibit ya lumayan besar, dan juga untuk pupuk kompos ya, kompos lumayan besar, sehingga petani kita mengalami kesulitan untuk menanam ini, perlu modal. Jadi oleh karena ini saya menganjurkan mungkin kepada pemerintah dibantu petani-petani kita permodalan
sehingga mereka bisa menanam tanaman yang harganya relatif stabil, permintaannya masih tinggi. Iya. Ya, kalau tadi singkong yang paling banyak tapioka dan juga ekspor. Ya, paling boba ya. Tapi harganya sekarang menurun. Tanaman-tanaman lain juga produknya harganya menurun. Sedangkan ini masih permintaannya masih tinggi, ya. Permintaan masih tinggi, harga relatif stabil. Maka saya menganjurkan agar petani bisa dibantu dalam permodalan modal awal, ya. Modal awal karena ini relatif besar. Itu yang saya inginkan sehingga petani lebih banyak yang bisa menanam nanas. Baik. Terima kasih, tidak terasa kita sudah 1 jam berbincang dengan para narasumber kita di sini pemirsa. Waktulah yang akan memisahkan kita, tadi sangat menarik. Dalam hitung-hitungan kami tadi dari 1 hektar budidaya nanas dalam jangka waktu sekitar 1 tahun, kita bisa mendapat sekitar 100 juta per hektar. Kalau seandainya kita bagi, tadi mungkin sekitar 7-8 juta per bulan rata-rata penghasilan dari petani yang melakukan budidaya emas per hektarnya. Jadi kalau lebih barangkali itu tentu akan menambah penghasilan. Menurut saya ini adalah sebuah prospek yang sangat menarik dan perlu kita pertimbangkan. Terima kasih Pak Ridwan atas pencerahan yang disampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan sekarang akan memberikan inspirasi bagi masyarakat petani Indonesia, sehingga kita harapkan melalui program ini ekonomi masyarakat Indonesia akan dapat ditingkatkan. Terima kasih atas perhatian pemirsa. Selamat malam, kita akan bertemu pada minggu depan. Tuhan memberkati. Terima kasih bagi kita semua. Terima kasih.